Masya Allah, tabarakallah ya. Meskipun tidak mempunyai madrasah, Pak Ustadz masih bisa menampung anak-anak di Kampung Wiro. Nah, ini buku-buku untuk belajar anak-anak ya. Dengar-dengar Pak Ustadz itu membutuhkan Quran, Bu Ustadz. Jadi bekas ya ini mah ya, dimanfaatkan sama Pak Ustadz. Saya bisa membayangkan bahwa anak-anak pingin sekolah mencari ilmu agama, Pak Ustadz ya. Bangunannya nggak ada. Terus saya bingung sekali sampai saya pernah berkunjung ke KUA. Pingin bantuan Al-Quran. Apabila ada saudara yang berkenan ingin membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya masih di Kampung Wiro ya. Saya mau silaturahim ke Pak Ustadz menantunya Mak Nung. Beliau mengajar anak-anak ya, berjumlah 30 orang di kampung ini. Tidak mempunyai madrasah karena madrasahnya katanya hancur ya, diterjang angin, diterjang hujan. Kita silaturahim, kita bincang-bincang, kita menanyakan kejadiannya seperti apa ya. Jadi sekarang katanya anak-anak di kampung sini ngajinya ya, sekolah agamanya maksudnya di rumahnya Pak Ustadz. Nah, seperti ini ya jalanan yang harus saya tempuh. Nah, menurut informasi juga, nah ini tanah yang di sini ya. Nah, ini dulunya itu dibangun sebuah madrasah karena sudah bangunannya keropos, tua sekali ya, hancur. Sekarang sudah tidak ada bangunannya karena dihancurkan karena takut terjadi sesuatu kepada anak-anak yang sedang sekolah ya. Jadi sekarang anak-anaknya ngajinya ya, sekolahnya di rumahnya Pak Ustadz. Yuk kita silaturahim ya. Tonton terus ya, masih di channel Penjelajah Desa. Yuk kita silaturahim ya. Tuh sudah terlihat rumahnya Pak Ustadz ya. Nah, disinilah anak-anak di Kampung Wiro sekolah agama ya. Nah, assalamualaikum. Nah, ini kebetulan dengan Pak Ustadznya ada. Punten Pak Ustadz. Oh, nah ini Pak Ustadznya ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau silaturahim, mau lihat-lihat. Saya mendengarkan informasi bahwa di rumah Pak Ustadz ini anak-anak sekolah agama. Iya, betul sekali. Iya, boleh masuk Bapak? Silakan. Mangga. Assalamualaikum. Iya. Nah, seperti inilah ya rumahnya Pak Ustadz. Nah, di sini ada ini nih fotonya Mak Nung ya. Ya Allah, lupa terus Mak Nung. Beserta abahnya ya, suaminya ya. Oh, punten teteh. Punten ngawagel waktosna. Nah, ini istrinya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sekalian silaturahim. Mohon teteh, hapunten pisan teteh. Mohon tuh ya. Seperti ini ya. Alhamdulillah rumah Pak Ustadz sudah permanen ya, sudah ditembok ya. Ada Mak Nung dan Abah ya, suaminya. Ini lokasinya 3, satu di depan, yang ini di sini dan itu kalau banyak di situ, di dalam. ya, nah yang dalam untuk iya,
Yang banyak yang siswanya. banyak. Jadi menurut Pak Ustadz, jadi anak-anaknya itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Kalau misalkan lagi belajar, jadi di sini di halaman, terus di ruang tengah. Tetapi kalau banyak anak-anaknya, banyak muridnya di sebelah sini Pak Ustadz. Punten Pak Ustadz, punten. Silakan. Nah, jadi di sini ya. Nah, kalau anak-anaknya banyak di sini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Meskipun tidak mempunyai madrasah, Pak Ustadz masih bisa menampung anak-anak di Kampung Wiru untuk bisa tetap bersekolah ya. Nah, ini banyak kitab-kitabnya ya. Ada kitab ya. Nah, ini apa, buku-buku ya. Ini buku belajar. Yang mana Bu Ustadz? Oh, ini. Nah, ini buku-buku untuk belajar anak-anak ya. Nah, seperti ini. Tuh, banyak juga alhamdulillah. Tetapi teman-teman sudah seperti ini ya. Tuh, buku-buku untuk belajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah ya Allah ya. Meskipun tidak ada madrasah Bu Ustadz, tetapi anak-anak bisa melanjutkan belajar di rumah Bu Ustadz ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Ustadz itu membutuhkan Quran Bu Ustadz. Ya, Bu. Nanti saya akan bincang-bincang sama Pak Ustadz ya, berapa puluh yang dibutuhkan. Kalau Iqro itu membutuhkan nggak Bu Ustadz? Membutuhkan. Oh, membutuhkan. Berarti yang dibutuhkan itu Iqro sama Quran ya. Saya akan bincang-bincang sama Pak Ustadz. Sebentar Bu Ustadz, boleh? Ya. Saya bincang-bincang dulu ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada foto-fotonya ya Pak Ustadz dan Bu Ustadz ya. Tuh. Alhamdulillah luas juga lah segini mah Bu Ustadz ya. Bisa masuk 30 orang Bu Ustadz? Bisa, alhamdulillah. Yuk kita keluar dulu, kita bincang-bincang sebentar sama Pak Ustadz ya. Biar lebih jelasnya lagi. Nah, ini ruang tengah. Adapun kalau saya punya apa itu rinci lagi bisa ini taikin ke atas gitu. Pak Ustadz, punten, yuk kita ngobrol di mana Pak Ustadz? Ada yang Ininya harus saya juga tanyakan. Sudah pada lapuk Bu. Oh iya, ini bekas kopi, papan ya. tulisnya. Papan tulisnya sudah lapuk. Ya Allah ya Robi. Seperti ini ya Pak Ustadz ya, ini sudah tidak layak ya. Tiba dari bekas kopi dari sekolah. Itu ada ini kan. Iya. Jadi bekas ya ini mah ya. Dimanfaatkan sama Pak Ustadz. Kalau yang itu yang dulu Bu sudah lapuk sekali. Kalau itu yang mana Pak Ustadz? Itu yang besar itu. Oh, itu yang besar dulu papannya itu. Ya, itu tetapi sudah lapuk, tidak bisa digunakan. Gitu. Jadi Pak Ustadz pun memakai papan seperti ini. Ini pun sudah tidak layak Pak Ustadz ya. Sudah tidak layak. Nah, boleh bincang-bincangnya sambil duduk yuk Pak Ustadz yuk, mangga. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan sore ini saya dipertemukan sama Pak Ustadz, yaitu menantunya dari Emak Nung ya. Berhubung kan Mak Nung sudah tidak punya suami ya. Sekarang hidup sendirian ya. Alhamdulillah saya bisa kenal sama Pak Ustadz, bincang-bincang sebentar. Saya mendapatkan informasi Pak Ustadz bahwa madrasah itu yang dulunya dipakai sama anak-anak roboh, jadi tidak bisa digunakan. Jadi untuk sementara anak-anak di sini dulu ditanggung sama Pak Ustadz. Di rumah saya gitu loh. Kegiatan KBM-nya itu kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan di rumah saya ini. Iya, gitu. Alhamdulillah. Walaupun ya serba terbatas lah gitu.
mudah-mudahan ada milik ada rizkinya ya Pak Ustadz ya. Amin. Itu saya ingin tahu apa waktu kemarin masih ada bangunan di itu ya di depan Iya. waktu ada bangunan madrasahnya itu kenapa sampai bisa hancur itu Pak Ustadz? Karena sudah lapuk usia lah gitu ya. Itu banyak yang bocornya, atapnya mau roboh, Iya. pinggirannya apa itu kan masih bilik ya gitu. Dindingnya itu Bangunannya masih bilik. iya, dindingnya sudah pada bolong-bolong Iya. gitu. Jadi saya takutnya itu terjadi musibah lah yang tidak diharapkan, makanya saya itu dirobohin, ya dirobohkan bangunannya karena takut gitu, takut terjadi terjadi sesuatu kepada hal yang tidak anak-anak yang diinginkan ya gitu. Adapun manfaatnya dulu itu sangat bermanfaat sekali ya, bangunan tersebut selain daripada kegiatan belajar siswa atau siswi ya itu di madrasah mau ngaji, mau sekolah agama, Iya. mau ibu-ibunya sholawatan kalau pada waktu sorenya gitunya seminggu sekali suka diadakan sholawat gitu. Iya. Namun ya sekarang bangunannya sudah dirobohin, namun saya belum mendapatkan itu rezekinya, belum ada rezekinya untuk membangunnya kembali. Adapun saran dari teman atau rekan gitu, tetangga, kerabat harus bikin proposal, sudah saya lakukan bikin proposal, namun hasilnya nihil gitu, dapat dikatakan nihil karena cuma tidak menghasilkan uang lah gitu. Adapun kalau saya door to door gitu ya, minta Maaf dipotong. Pak Ustadz juga sempat door to door Iya, minta door to door, bantuan. iya, Masya door to door. Allah. Sampai ke pasar dapat itu 2 sak ya, 2 sak semen gitu. Ini saya pingin ya gitu ya, terima kasih, saya terima gitu. Namun ya begitulah, saya belum apa itu kalau melalui proposal itu nihil, nggak ada hasilnya gitu. Kalau door to door alhamdulillah ibu, seperti yang tadi saya sampaikan sama ibu gitu, alhamdulillah ada gitu, walaupun yaitu belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Perjuangan yang luar biasa ya. Ya alhamdulillah. Menyentuh hati karena saya pun mempunyai anak ya. Saya bisa membayangkan bahwa anak-anak ingin sekolah mencari ilmu agama Pak Ustadz ya, tetapi tempatnya tidak ada ya. Ya, bangunannya nggak ada. Terus saya bingung sekali kalau minta bantuan apa itu Quran, sampai saya pernah apa itu berkunjung ke KUA, pingin bantuan Al-Quran karena kan menjelang hari Ramadan itu suka ngaji bersama gitu sama warga gitu. Kalau untuk anak-anak cukup gitu pada saat itu, tapi kalau bersama warga itu belum cukup gitu lah Qurannya gitu. Namun hak bang begitu sulit gitu, saya anggap begitu sulit karena harus bikin proposal lagi, harus apa itu ya kan, saya terbatas gitu, kemampuan saya terbatas, kesempatan saya terbatas gitu. Kirain mudah gitu kalau cari bantuan, ternyata sangat sulit ya. Puasa dulu itu ada orang Jakarta gitu, silaturahim ke sini, saya cerita gitu. Ya alhamdulillah dia ngasih Quran gitu untuk anak-anak belajar. Karena antusias itu anak-anak itu sangat tinggi. Alhamdulillah sangat tinggi. Itu yang membuat saya bersemangat itu, walaupun keadaan secara lahiriahnya itu materi lah gitu nggak ada gitu, kurang lah, dapat dikatakan kurang dukungan untuk materi, untuk pendidikan agamanya, sarana agama itu, keperluan agama itu kurang gitu, saya dapat katakan kurang gitu. Tapi
saya bersyukur alhamdulillah walaupun seperti ini tapi tetap berjalan gitu sesuai Alhamdulillah. kemampuan saya dan sesuai apa itu eh, keadaan ataupun sarana prasarana yang ada gitu. Iya. Saya manfaatkan seadanya. Tapi alhamdulillah apabila ada saudara yang berkenan Iya. ingin membantu kami dalam menyiarkan ataupun menghidupkan agama Allah, saya ucapkan banyak terima kasih. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ada izin dari Allah. Amin. Doa kita terkabul. Ada donatur yang mau memberikan sebagian hartanya, sebagian rezekinya untuk bisa membangunkan madrasah di kampung Wiru ya Pak Ustadz ya. Karena saya mendengar cerita dari Pak Ustadz, terus terang Pak Ustadz, hati saya sangat sedih itu ya, mendengarkan cerita Pak Ustadz, perjuangannya yang sangat luar biasa biar anak-anak tetap bisa mengaji, Mengaji belajar agama. belajar agama ya. Karena saya bercita-cita ingin apa itu walaupun apa kemampuan saya terbatas tapi saya ingin menghidupkan agama Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itu tugas kita semua Pak Ustadz ya. Untuk itu semoga YouTuber yang mau istilahnya yang bermurah hati berbagi kasih sama kami yang di sini yang memerlukan apa itu membutuhkan ya pertolongan ulur tangan dari saudara. Iya. Ya saya ucapkan terima kasih atas atas perhatiannya. Semoga apa yang saya dan kita semua usahakan ya, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan apa yang kita cita-citakan diperkenankan Allah atau dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya di Ya. sini sebagai jembatan. Saya kembalikan lagi kepada para donatur yang dermawan ya. Yuk kita bahu membahu, kita menolong ya. Di kampung Wiru kita bangunkan sebuah madrasah untuk anak-anak tercinta kita ini ya. Untuk anak-anak masa depan kita ini ya, Ya. Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kalau boleh tahu, Pak Ustadz mengabdikan hidup seperti ini, mengabdi kepada anak-anak, mengajar tentang agama itu dari tahun berapa Pak Ustadz? Semenjak tahun 2007 awal Januari 2007 saya apa itu diperkenankan itu kan sama mertua gitunya. Ya. Menghidupkan agama Allah itu sama mertua. Selanjutnya diteruskan sama saya gitu dari sejak 2007 sampai sekarang ya saya apa itu Masih tetap masih tetap eksis eksis ya, masih tetap. berusaha semaksimal mungkin Membantu sebaik mungkin untuk mencerdaskan generasi penerus Generasi bangsa. penerus bangsa. Amin ya Allah. Semoga cita-cita Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz inginkan, apa yang Pak Ustadz mau membangunkan sebuah madrasah untuk anak-anak dikabul sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Kalau teman-teman, cerita dulu juga saya ingin punya masjid gitu ya. Ya itu alhamdulillah kan kalau ngandelin apa itu donatur dari warga kan susah ibunya. Tapi alhamdulillah ada Rezeki ya, ada ada. di Ricci ya gitu. Sampai bisa terbangun masjid gitu. Jadi kegiatan untuk apa sholat id ya, sholat Idul Adha atau Idul Fitri gitu dulu itu kan dilakukan di madrasah gitu ya gitu di itu langgar gitu lah, dapat dikatakan langgar gitu. Namun sekarang kan bisa di apa itu dilaksanakan di masjid gitu. Nah, alhamdulillah itu juga berkat uluran tangan hamba Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah, ya Allah. menjadi amal soleh yang amin ya Allah. Amin ya diterima Rabbal Alamin. Amin. dan pahala berlipat ganda. Amin ya Allah.
Tetapi kalau di kampung ini masjid mas sudah ada ya, Ya tinggal masjid, madrasah ya kalau madrasah itu belum, untuk sarana pendidikannya itu belum gitu. belum ada. Emang di masjid juga bisa Bu ya dilakukan pendidikan, tapi itu kan sifatnya terbatas gitu, ada batasannya Iya. gitu. Misalkan ada yang head atau ada yang berhalangan itu nggak bisa dilakukan di masjid kan gitu. Iya. Tapi kalau untuk istilahnya sifatnya madrasah itu sifatnya umum, bisa digunakannya itu lah apa itu, kalaupun ada yang apa itu yang halangan gitu atau yang itu Masih bisa gitu. Masih bisa Ya belajar gitu, ya. bisa dilakukan pembelajaran gitu. Jadi sekarang yang Pak Ustadz butuhkan untuk Ramadan seperti tadarusan mungkin Quran ya. Ya Quran, kalau Quran sampai sekarang emang kekurangan gitu ya Bu. Quran Iqra juga. ya untuk Iqra, alhamdulillah gitu. Ya kalaupun kekurangan tapi tetap berjalan gitu ya Bu, seadanya gitu, yang adanya yang seadanya gitu. Alhamdulillah. Meskipun serba terbatas, Ya, gitu. serba kekurangan, tetapi yang belajar mengajar KKBM itu masih Ya, tetap dilakukan, masih tetap dikerjakannya Pak Ya. Ustadz. Alhamdulillah ya Allah ya. Saya maaf teman-teman ya, saya merasa sedih ya, merasa hati saya tergerak untuk bisa membantu Pak Ustadz. Meskipun saya segala sesuatunya pasti menyerahkannya lagi kepada para donatur yang dermawan. Semoga di Indonesia ini, seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei ya, di Saudi, yuk kita bahu-membahu ya. Saya mengajak kepada para donatur semua untuk bahu-membahu bisa menolong Pak Ustadz, mengabulkan doanya, bisa membangunkan sebuah madrasah ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, hatur nuhun, terima Wah, ya itu kasih. ya yang kalau buat itu ya, orang itu buat berkenan dengan tanahnya itu sudah saya wakafkan gitu. Oh iya teman-teman ya. Jadi Pak Ustadz ini mewakafkan sebidang tanah seluas berapa Pak Ustadz? 130-an, 130. meter. Jadi kurang lebih 130 meter Untuk untuk pembangunan sebuah madrasah ya. Itu sempat dulu itu memang ada bangunan madrasah ya. Iya. Berhubung sudah roboh, sudah runtuh, sudah dihancurkan karena sudah termakan usia, terus bangunannya sudah tidak layak Pak Iya. Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz sekarang mewakafkan sebidang tanah seluas 130 meter persegi. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sekarang tinggal mencari para donatur yang untuk membangunnya ya, membangun sebuah madrasah. Mudah-mudahan doa kita terkabul Pak Ustadz ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa bincang-bincang bersama saya, Iis dari YouTube Penjelajah Desa. Semoga saya bisa membantu apa yang dicita-citakan Pak Ustadz. Amin. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman semua, jazakumullah khairon kasiron, karena sudah sudah selalu setia di channel Penjelajah Desa. Saya mau pamit pulang. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.